Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah Tuan Kitab Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Melinawati, NIM 2118221. Di sini saya dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dari kelas Kitab Pendidikan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telah kritis dari Kitab Ta'lim wa Ta'lim karangan Syekh Azhar Nunji. Jadi Kitab Ta'lim wa Ta'lim ini merupakan salah satu karangan dari beliau Syekh Azhar Nunji, dan kitab ini merupakan kitab yang sangat populer, yang sangat menjadi rujukan di kalangan para pesantren atau kalangan santri salaf di seluruh Indonesia. Karena di dalam kitab ini itu menjelaskan mengenai adab-adab, etika, kemudian syarat-syarat bagi para penuntut ilmu. Nah, di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim itu terdapat 13 pasal. Yang pertama itu mengenai hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai niat di waktu belajar. Yang ketiga itu memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan bagi orang yang berilmu. Kemudian yang keempat itu mengenai mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Yang kelima itu sungguh-sungguh, kontinuitas, dan memiliki cita-cita yang luhur. Kemudian yang selanjutnya itu permulaan belajar, ukuran belajar, serta tata tertibnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pasal mengenai bertawakal. Yang ke-8 itu mengenai masa belajar. Yang ke-9 yaitu kasih sayang dan nasihat. Yang 10 yaitu mengenai mengambil pelajaran. Yang ke-11 yaitu mengenai hal wirai dalam masa belajar. Kemudian yang ke-12 yaitu mengenai hal-hal yang membuat lupa dan hal yang membuat hafal. Yang terakhir yaitu pasal menjelaskan mengenai hal-hal yang memperpanjang usia dan yang mengurangi usia, serta hal yang mendatangkan rezeki dan yang menjauhi dari rezeki. Nah, ke-13 pasal ini memberikan menjadi bekal bagi para penuntut ilmu agar kemudian ilmu yang dicari atau ilmu yang sedang mereka butuhkan itu bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun kalangan sekitarnya, baik di orang lain. Nah, Syekh Azhar Nunji ini dalam mengarang kitab itu memiliki tujuan yang sangat luar biasa agar ilmu yang mereka para penuntut ilmu itu baik kalangan santri itu bisa bermanfaat, ya, barokah bagi hidupnya. Nah, kan tetapi ya ada sedikit yang perlu digarisbawahi, bahwasanya di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim ini tidak dijelaskan mengenai biografi, siapa itu pengarangnya, kemudian siapa itu beliau Syekh Azhar Nunji, bagaimana riwayat hidupnya, bagaimana setting sosialnya dan lain sebagainya. Itu menjadikan seorang yang sedang mengkaji kitab tersebut itu tidak tahu bagaimana asal usul dari pengarangnya, seperti itu. Itu mungkin salah satu kritik ya dari kami. Nah, kemudian dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim juga mendapatkan beberapa suatu kritik ya dari kalangan intelektual, kaum mereka yang mengenyam pendidikan formal, bahwasanya dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim itu bisa mengekang kemampuan berpikir seorang anak, artinya bisa membatasi hal-hal yang kemudian harusnya digali secara lebih mendalam, kemudian memberikan suatu ruang yang lebih untuk belajar pada seorang penuntut ilmu atau peserta didik. Tapi karena memang di situ dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim ini mengutamakan keridhaan atau mengutamakan barokah dari gurunya, maka hal ini menjadi suatu bumerang bagi para kalangan intelektual. Seperti dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim itu kan salah satunya dijelaskan bahwasannya seorang lagi yang sedang menuntut ilmu itu jangan memakan ikan, karena ikan itu kan mengandung minyak-minyak. Ya, di situ akan menyebabkan lendir-lendir dan itu akan menyebabkan kurang dalam menangkap sesuatu yang disampaikan. Artinya bisa menjadikan otak tumpul, ya. Tetapi kan kalau misal dikaji secara medis atau secara keilmuan modernis, itu kan bisa justru menjadi bumerang, bahwasanya padahal dengan memakan makanan yang sehat, makanan seperti ikan itu kan termasuk makanan yang sehat, itu bisa menjadikan seorang itu lebih pintar, lebih mudah dalam mendapatkan ilmu atau mencerna apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, hal ini kemudian menjadi kritik. Nah, bagaimana agar kitab Ta'lim wa Ta'lim ini juga bisa sesuai dengan apa yang kemudian dikehendaki oleh pengarang itu sendiri. Sebenarnya kalau dikaji secara mendalam itu konsep pendidikan barat dan konsep pendidikan Islam itu kan berbeda. Kalau di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim beliau Syekh Azhar Nunji itu memberikan
penjelasan bahwasanya tujuan untuk mencari ilmu itu adalah eh, untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan ilmu itu sendiri dan menghilangkan kebodohan. Kemudian untuk mendapatkan ridho dari sang guru. Nah, dari hal tersebut itu berbeda dengan konsep pendidikan barat yang hanya mengutamakan hal-hal yang berbau materialistik secara semaksimal mungkin. Nah, di sini melupakan hal-hal yang berbau dengan keagamaan. Jadi itulah perbedaannya. Kenapa kemudian hal ini sering menjadi kritik. Nah, dari situ padahal dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini sangat penting untuk dikaji bagi para penuntut ilmu, baik itu kalangan formal maupun kalangan non formal ya, informal. Kalau di kalangan pesantren ini sudah menjadi kewajiban atau menjadi rujukan yang sangat utama ya, kitab Ta'lim Muta'alim, karena santri itu kan dididik untuk mempunyai adab, untuk mempunyai akhlak yang luar biasa, terutama kepada gurunya juga, karena dari situ dipercaya akan mendapatkan berkah dan mendapatkan suatu keutamaan yang kemudian akan memberikan kemanfaatan bagi sesamanya maupun bagi dirinya juga. Nah, dari situ dijelaskan bahwasanya dalam menuntut ilmu itu yang diutamakan adalah adab, seperti hadis Rasulullah, adabu fauqal ilmu. Adab itu sebelum ilmu. Seorang yang sedang menuntut ilmu, sebanyak apapun ilmunya, sebanyak apapun ilmu yang dicarinya, ketika tidak mempunyai adab, maka ilmunya tidak akan manfaat. Nah, ada juga hadis yang mengatakan mal adabalahu la ilma lahu. Seorang yang tidak beradab berarti itu tidak berilmu. Ini sudah jelas bahwasanya pendidikan pada hakikatnya itu agar menciptakan manusia-manusia yang mempunyai akhlak, manusia-manusia yang mempunyai adab kepada sesamanya. Nah, di situ Syekh Azhar Nuji menegaskan tidak akan berkah seorang yang sedang mencari ilmu tetapi tidak mengagungkan ilmu dan ahli ilmunya. Kemudian bagaimana kemudian Syekh Azhar Nuji juga menjelaskan pentingnya niat dalam belajar, karena kan ilmu itu al-ilmun nur, katakan ilmu itu kan cahaya. Nah, cahaya itu kan tidak akan masuk kepada orang-orang yang tidak memiliki niat yang baik, tidak memiliki hati yang ibaratnya berusaha untuk membersihkan dari hal-hal yang berbau keduniawian secara agama seperti itu. Nah, maka karena ilmu itu cahaya, maka hanya akan masuk kepada orang-orang yang memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, niat yang baik. Nah, dari situ menegaskan bahwasanya pentingnya memiliki niat yang baik, niat untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kemanfaatan dari ilmu tersebut dan keberkahan dari seorang guru agar bisa ilmunya manfaat bagi dirinya dan sesamanya. Nah, jadi menurut saya telah dari kitab Ta'lim Muta'alim itu sendiri memang sangat penting untuk dikaji, baik itu kalangan pendidikan formal maupun informal. Bahkan di kalangan mahasiswa itu sangat dipentingkan, karena di kalangan mahasiswa itu justru banyak sekali sekarang yang memang menganggap bahwasanya etika itu tidak menjadi yang utama. Yang dipentingkan adalah ilmu dan ilmu. Padahal di sisi lain pendidikan itu hakikatnya untuk menciptakan manusia yang beradab, untuk menciptakan manusia yang berakhlak. Nah, dari sini kita mendapatkan suatu pelajaran penting, bahwasanya seorang yang tidak mempunyai akhlak maka tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya setiap pendidikan itu agar bisa menciptakan manusia yang berilmu dan juga berakhlak. Itulah pentingnya mempelajari kitab Ta'lim Muta'alim juga bagi kalangan pelajar, bagi kalangan santri terutama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.